Nah, gambarkanlah sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Kurva X kuadrat dikurangi sesuatu ditambah sesuatu gitu, dan satu lagi adalah Y sama dengan X plus N plus 1. Dan sumbu X. Ya. Berarti apa dulu nih yang perlu kita cek? Apa sih yang harus kita lakukan pada saat menggambarkan kurva? Mana pulpennya? Apa saja yang harus kita perhatikan pada saat menggambarkan suatu kurva? Tentunya kita mesti, sebaiknya sih kita tahu dulu ya, kita sudah membayangkan kita mau menggambarkannya dari batas mana sampai batas mana gitu. Apakah perlu kita misalnya menggambarkannya mulai dari X-nya minus 10.000 gitu sampai plus 10.000, kan enggak juga ya. Ngapain gitu, capek-capek. Jadi yang pertama harus kita tentukan adalah batas penggambarannya dulu, mau dari mana sampai mana. Bagaimana kita menentukan batas penggambarannya ini ya, batas plot kurvanya? Biasanya sih kita kan ingin mencari karakteristik tertentu dari suatu kurva. Misalnya, oke, kalau misalnya tidak langsung ditentukan sama soalnya gitu ya, nggak langsung diminta gambarkan kurva fungsi fx dari batas 0 sampai 10 gitu. Nah, kalau itu kan udah jelas dari soal. Nah, tapi apakah selalu seperti itu, kan enggak juga. Biasanya yang kita perlukan itu kita cek dulu kapan si kurvanya memiliki apa ya, sifat-sifat yang istimewa. Misalnya, apakah ada perpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y. Ya, apakah selalu ada? Enggak juga sih. Tapi biasanya sih sebenarnya salah satu, enggak juga sih, enggak selalu ada juga ya. Ya biasanya diperiksa dulu, ada nggak titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y. Ya. Yang kedua adalah selain titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X kita dapatnya dari mana sih? Ini kita hitung berarti kapan F sama dengan 0 gitu ya. Dan kalau yang ini kita hitung pada saat X-nya sama dengan 0. Oke. Terus apa lagi ya? Biasanya kalau misalnya fungsinya, ya kalau misalnya ada lebih dari satu kurva, kita periksa apakah ada titik potong dengan kurva lain. Kalau misalnya fungsinya tak kontinu, ya, kalau fungsinya tak kontinu, kita periksa biasanya di mana sih tidak kontinunya. Tuh ya, jadi kalau misalnya dalam kasus di tes awal ini, apa aja yang perlu kita cek? Nah, di sini ada tiga batasan sebetulnya. Yang pertama adalah kurva Y sama dengan X kuadrat min P plus MX ditambah PM. Yang kedua adalah garis Y sama dengan X plus N plus 1. Satu lagi adalah sumbu X. Gitu. Jadi ya mungkin yang pertama kali harus dicoba cari, apakah ada titik potong antara kurva ini dan sumbu X, antara garis ini dan sumbu X, terus apakah ada titik potong antara kurva dan garis ini. Tuh. Ya. Apakah ini ada tempat yang nggak kontinu ya nggak ya? Kayaknya enggak, karena bentuknya kan dua-duanya polinom gitu. Kalau polinom itu pasti kontinu. Ya.
Kecuali kalau misalnya bentuknya ada akar gitu, kemudian ada bentuknya fungsi rasional, itu mungkin perlu dicari ya apakah kontinu atau tidak di titik-titik tertentu. Atau apalagi kalau misalnya logaritma natural itu kan berarti x-nya harus positif semua ya, apa yang terjadi pada saat dekat-dekat x-nya 0 gitu. Seperti itu. Kalau sudah kita menentukan batas penggambarannya gimana, biasanya sih kita membuat list dulu ya koordinat dari kurva atau ininya gimana. Kita mencari beberapa titik koordinat. Saya nulis apa sih? Koordinat ya. Ini yang kita dapat berdasarkan batas yang tadi udah kita tentukan. Gitu. Jadi jangan misalnya titik potongnya itu adanya di min 1 sampai misalnya titik-titik potong terhadap sumbu X-nya itu diketahuinya dari min 2 sampai 0 gitu. Terus dengan rajinnya dicoba mencari titik koordinatnya dari 2 sampai 10 gitu ya. Nah, itu kan apakah bisa memberikan informasi yang cukup gitu dari kalau kita mencari titik koordinat yang ada di luar batas penggambaran yang tadi sudah ditentukan. Tentunya titik-titik koordinatnya ya sebetulnya sih lebih banyak ya lebih bagus. Cuma mungkin kalau terlalu banyak juga tidak akan tidak akan memberikan informasi yang baik juga gitu. Nah, yang pertama selain berdasarkan batas penggambaran titik-titik koordinat yang kita pilih, yang kedua adalah biasanya kita cari kapan mencapai maksimum dan minimumnya. Ya. Dan yang selain titik maksimum, minimum, titik belok juga gitu ya. Jadi titik ekstrimnya ada di mana? Itu biasanya menjadi informasi yang diperlukan pada saat kita menuliskan titik-titik koordinatnya di mana aja. Kenapa? Karena ya itu nanti akan menentukan bentuk kurvanya. Selain itu, ya kalau mau lebih canggih lagi ya dengan apa yang sudah kita pelajari di semester kemarin gitu, terkait turunan, kita dapat menentukan kapan fungsi naik, fungsi turun. Fungsi turun, terus kapan cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, ini untuk memastikan bahwa apa yang kita gambarkan ini memang tepat gitu secara analitik. Terus, yang perlu dibedakan adalah kapan kita menggambar dalam bentuk garis, kapan kita menggambar dalam bentuk kurva. Nah, perlu diingat bahwa sebuah garis secara geometri itu adalah kumpulan titik-titik tapi yang memenuhi fungsi linier ya. Kalau misalnya fungsinya tidak linier, kita katakan itu sebagai kurva. Jadi hati-hati kalau misalnya menggambarkan katakanlah kurva X kuadrat. Misalnya kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, terus kan kita menuliskan titik-titik koordinatnya, misalnya mau digambarkan dari pada selang katakanlah min 2 sampai 2. Terus kita listkan ya titik-titik koordinatnya, misalnya dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti kan nanti Y-nya nilainya 4, 1, 0, 1, 4. Terus kita
gambarkan. Titik-titiknya kita plot dulu ke dalam koordinat kartesius ini ya. Ke dalam grafik kartesius. Miring. Misalnya ini satunya, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi di sini 1, 2, terlalu jauh. 2, 3, 4, terus di sini. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini kan kita pindahkan ya titik-titik koordinat yang ada di dalam tabel ini ke dalam koordinat kartesius. Jadi kita punya titik pertamanya min 2,4, di mana sekitar sini mungkin ya. Terus min 1,1, 0,0, 1,1, 2,4. Kebanyakannya saya bikin garis ini. Terus, nah ini yang sering saya temukan karena pengen rapi, pakai penggaris menghubungkan titik-titiknya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ya. Kalau ini bukan kurva ya. Kenapa? Karena ini mah bentuknya garis-garis lurus. Gitu. Ya. Jadi harusnya gimana ya? Silahkan kalau akan kemampuan seni rupa masing-masing. Coba membuat kurvanya itu, kalau yang kurva itu kan mulus gitu ya. Jadi nggak patah-patah kayak tadi. Kita harus dibuat biar bentuknya itu nggak agak ada lengkung-lengkungnya gitu. Nah, jadi pastikan bahwa kalau kurva ya bentuknya curvy gitu ya. Ada lengkung-lengkungnya. Tapi kalau misalnya linear, garis, kalau garis ya bolehlah nanti dicoba gambarkannya pakai penggaris gitu. Karena memang kalau garis itu harus lurus gitu. Nah, kalau kurva enggak. Kalau kurva justru memang harus ada meliuk-liuknya gitu sedikit ya. Tapi meliuk-liuknya jangan terlalu kreatif juga gitu. Misalnya, wah ini katanya mesti meliuk, terus dibikinnya kayak gini. Wah, mantap banget ya. Nah, enggak ya. Tentu sesuai dengan kapan fungsinya naik dan turun, kapan fungsinya cekung ke atas atau ke bawah. Hati-hati, jangan sampai karena pengen mulus banget, terus jadinya malahan kecekungannya berubah. Ya, kalau lebih seperti itulah bagaimana petunjuk untuk menggambarkan kurva. Ya. Oke. Berikutnya teh apa ya? Nah, ya. Yang kalau yang ini sedikit beda ya. Kita lihat. Nah, kalau ini cuma lebih sedikit ya batasnya. Jadi yang pertama adalah kurva X sama dengan akar dari Y kuadrat dikurangi N plus P plus M, dan juga sumbu Y. Nah, daerah manakah yang akan dibatasi oleh kedua batas ini? Silahkan. Mungkin kadang-kadang ya pada saat kita menggambarkan suatu kurva, persamaan ini tidak harus plak kita ikuti seperti ini. Maksudnya gimana? Ini bisa kita otak-atik, coba aja dikuadratkan di kanan dan kiri, persamaan apa yang akan kita dapatkan. Itu ya. Kan waktu SMA udah kan diajarkan ada yang namanya persamaan lingkaran, persamaan hiperbola, terus kalau persamaan kuadrat udah biasa ya. Tapi ada yang persamaan oval ya. Kalau bentuk oval persamaannya gimana, itu juga rasanya udah dibahas di SMA ya. Oke, nah silahkan nanti mungkin perlu di otak-atik dulu, dilihat
Oh, ini ternyata persamaan apa? Oke. Ya tentu saya tidak akan memberikan contoh ya, karena nanti masih ada yang mau mengupload ulang gambarnya. Ya saya nggak tahu. Kalau misalnya gagal, kalau yang gagalnya cuma salah satu gambar, mungkin saya bisa bandingkan ya jawabannya yang diupload sebelum, yang diupload pertama kali dengan yang kedua kali. Tapi kalau ada yang gagal gambarnya, gagal upload dua-duanya, ya kan saya nggak bisa bandingkan apakah betul dikerjakan tadi atau dikerjakan nanti. Oke, jadi mungkin itu aja petunjuk terkait penggambaran grafiknya. Terus apa sih yang akan kita bahas hari ini? Saya belum buka filenya. Masih alih. Bu, Ya. aku mah ini masalah tadi, Bu, kan aku teh emang ke uploadnya mah dua-duanya gitu, Bu, tapi cuma apa ya, cuma pure itu doang gitu, Bu, cuma pure si grafiknya doang gitu, Bu. Aku teh lupa nulis ininya, nulis ini teh kurva Y apa. Udah we Oh, jadi oke. kurvanya doang, jadi gimana? Nama kurvanya nggak dijelasin ya, ini teh yang mana, ini kurva apa, ini garis apa gitu Iya, enggak. terangannya. Kalau cuma itu sih kayaknya nggak masalah kayaknya. Tapi kalau misalnya tadinya tuh belum apa ya, ya kalau sekedar ketinggalan labelnya sih nggak masalah ya, Deta. Deta kan yang bersananya. Ya, Ibu aku. Ya, nggak apa-apa kalau cuma ketinggalan labelnya mah. Saya ingin melihat apakah nanti betul nggak kurvanya digambar sebagai kurva gitu. Jangan-jangan yang patah-patah pakai penggaris atau apa? Misalnya ketepatan pencarian titik ininya, titik potongnya betul apa enggak, daerah yang diarsirnya betul apa enggak. Tuh. Tapi kan itu, Ibu, masalahnya kan ya di apa sih namanya, enggak aku di apa namanya, jadi ya aku juga gak nulis gitu sih, apa ya sih itunya juga gitu, Bu. Oh, titik potongnya di mana juga nggak ditulis Iya, koordinat jadi titik. cuma gambar doang, Ibu. Nggak ada itu teh garis apa gitu kan, garisnya pakai Oh NPM gitu. gitu kan, Ibu belum nggak akan ingat kan NPM saya apa, Ibu. Oke, kalau begitu ya silakan mengupload ulang aja ya untuk melengkapi hal-hal tersebut. Oke, kita masuk ke materi aja ya. Ini kita mau membahas tentang minggu kemarin kan kita membahas tentang permasalahan luas dan akumulasi ya. Sekarang kita mau naik dimensinya, tadinya dimensi 2 jadi dimensi 3. Tapi rada ngeheng sebentar. Loh, kok hilang? Oh, gitu ya. Nah, ini modul praktikum kita ya. Jadi, permasalahan menghitung bangun. Oh ya. Nah, jadi permasalahan menghitung volume bangun ini memang tidak dibahas untuk sembarang bangun 3 dimensi ya. Kan mungkin aja misalnya kita punya suatu bentuk yang sangat-sangat tidak beraturan, terus kita mau hitung volumenya gimana. Kalau memang bendanya nyata, silahkan pakai hukum Archimedes aja, kayaknya itu jauh lebih gampang ya, dicelupin ke dalam air, terus hitung volume airnya. Daripada kita harus pakai integral, mungkin formulasinya juga udah sulit sendiri ya. Nah, tapi di sini yang dapat kita hitung menggunakan integral adalah sebuah bangun yang mungkin bentuknya masih beraturan. Dalam artian apa? Jadi bentuknya adalah berupa, bentar saya lupa, limas.
Limas ya. Yang alasnya datar itu limas apa prisma? Yang kayak gini. Maaf kok saya lupa sih. Ini namanya apa? Prisma ya? Halo, ada yang ingat? Ini namanya prisma apa limas? Limas, Bu. Limas, Bu. Limas ya? Bukan prisma? Bukan. Prisma mah yang kayak apa ya? Ya apa ya? Nggak Ini. atasnya, Bu, nggak kayak nggak nggak kayak mencos gitulah, Bu. Dah kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya pokoknya Ini gitu prisma. lah. Atas bawahnya itu Ibu, atas bawahnya sama-sama bangun datar. Ini prisma, ini limas. Tuh, setuju nih semua, ada yang protes nggak? Oke ya, kalau saya anggap semuanya setuju nih. Karena saya ingatnya kalau di fisika kan suka ada prisma yang apa, sinar menembus ya, terus jadi spektrum cahayanya ya. Bentuknya kan kayak gini ya, kayak piramid. Ya udahlah. Cuma maksudnya yang bisa kita ya anyway, yang dapat kita bantu perhitungan volumenya menggunakan integral itu ya bentuknya yang seperti ini, kalau enggak limas prisma. Jadi ini tuh kan masih ada keteraturannya dari bentuknya. Maksudnya gimana kalau limas itu berarti alasnya ini berupa bangun datar, kemudian nanti tinggal kita kalikan dengan tingginya terus dibagi 3 kan ya. Nah, kalau yang prisma ini kan menghitung volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi gitu. Ya nggak? Kalau limas ini volumenya sepertiga luas alas kali tinggi kan ya. Kalau ini volumenya luas alas kali tingginya juga. Gitu. Bedanya hanya di sini aja. Nah, jadi sebetulnya sih karena minggu kemarin kan kita udah belajar ya bagaimana menghitung luas daerah. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita punya katakanlah sekarang kita punya seperti ini. Punten, ini siapa ya yang suaranya bocor? Data ya, data punten saya mute ya. Bukan data. Oh betul. Data maaf ya saya mute. Nah, apa tadi? Misalnya ini kan sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, terus kita katakanlah punya daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx. Ya. Kemudian, misalnya apa seperti inilah, ini kurva Fx-nya, jadi daerah yang dibatasi oleh Fx, sumbu X dan sumbu Y, ya, ini kan daerah yang akan diarsir, kuning ini ya. Nah, jadi kalau kita punya seperti itu, kita berarti kan bisa hitung luas alasnya ya pakai integral. Ini Fx-nya, ini daerah arsirnya. Jadi kita bisa menghitung juga sebetulnya volume apa? Volume benda yang bentuknya prisma gitu dengan alas yang seperti ini. Kayaknya saya perlu ini. Gini gitu. Salah. Saya perlu garis lagi.
Wah, ternyata kurang panjang ini. Nah, kayak gitulah ya. Saya exit lagi ya. Berarti untuk menghitung volume yang hijau ini, sebetulnya kan kita bisa menghitung dengan volumenya menjadi luas alas kalikan dengan tingginya. Tuh, misalnya tingginya sampai ini T gitu ya. Luas alasnya kita hitung dengan integral. Berarti ini integral A sampai, karena ini A sampai B, fx dx, dikalikan dengan T. Gitu ya. Ini kalau bendanya berbentuk prisma. Dengan luas alasnya kita bisa hitung pakai integral. Gitu ya. Jadi cukup simpel sih sebetulnya. Menggambarkannya juga sulit nggak ya? Mungkin selama bisa menggambarkan 2 dimensinya, nanti 3 dimensinya tinggal kita copy aja yang bawahnya ke atas, terus tarik-tarik garis. Lebih jauh lagi ya sebetulnya bisa juga kita menghitung yang bentuknya apa tadi, limas ya. Jadi yang nyungcung di atas gitu. Cuma yang jadi masalah adalah bentar. Saya lupa kalau yang tegak sama yang tidak tegak itu perhitungan volumenya sama apa beda ya? Harusnya sih sama ya. Jadi kalau misalnya bagian atasnya di satu titik aja gitu, tapi tingginya fix sama-sama T, maka nanti volumenya tinggal kita kalikan dengan 1/3. Ya nggak sih? Maaf ya, geometri saya sudah berkarat ini. Gimana tadi? Salah. Ini, oke, misalnya di sini ada titik T-nya. Ini ketinggiannya sebanyak T. Terus nanti ini kita jadi kemiringan. Nah, jadi yang ini alasnya sama. Kalau seperti ini berarti volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali dengan tinggi, atau 1/3 karena luas alasnya adalah integral A sampai B fx dx. Jadi dikalikan itu, kalikan lagi dengan tingginya. Jadi kalau kita tahu luas alas ya dan bentuknya seperti ini, limas atau prisma, kita dapat hitung dulu luas alasnya dengan integral, tinggal kita kalikan tingginya. Apakah perlu kali 1/3 atau enggak? Ya tergantung ya bagian atasnya apakah datar atau berkumpul di satu titik seperti ini. Tapi apakah hanya bentuk-bentuk ini saja yang bisa kita hitung volumenya menggunakan integral? Apakah hanya bangun-bangun seperti ini aja yang bisa kita selesaikan perhitungan dengan integral? Ternyata enggak juga. Kita dapat mengembangkannya menjadi bentuk yang mungkin sedikit lebih tidak teratur dibandingkan dengan 2 bentuk ini ya, limas atau prisma. Tapi ini tetap dibatasi. Dibatasinya apa? Yang bisa kita hitung adalah yang namanya volume benda putar. Kenapa namanya volume benda putar ya? Karena memang diputar. Apanya yang diputar? Tadi kita di mana sih? Oh iya, nih. Kenapa namanya volume benda putar? Jadi yang namanya volume benda putar itu didapat dengan cara, kalau tadi kan menjadi alas ya, daerah yang diberikan batas-batasnya itu misalnya fx gitu, terus kalau misalnya mau ada gx-nya juga bisa aja sih. Maksudnya gimana? Maksudnya salah. Gimana ya?
Misalnya gini nih, ini X-nya, ini Y-nya, terus ada 2 kurva seperti ini dan seperti itu. Ini kan bisa kita hitung, apa namanya, kita bisa hitung luasnya juga kan ya. Saya taruh bawah. Nah, aduh, di atas. Nah, ini kan kita bisa hitung luasnya ya, yang fx kurangi gx. Nah, ini mungkin bisa juga kita hitung kalau misalnya ini f-nya, ini g-nya. Tapi asal seperti tadi itu, bentuknya limas atau prisma, asalkan kita bisa menghitung luas apanya? Kita bisa menghitung luas alasnya. Nanti pas menghitung volumenya ya tinggal kita kalikan dengan tingginya aja. Gimana ya ini menggambarkannya? Bentar, saya bingung sendiri. Ini tolong dianggap sama aja ya bagian atas dan bawahnya. Ya, jadi volume bangun yang ini dengan alas ini. Gimana coba ini ya menggambarkannya? Mudah-mudahan kebayang nih apa yang saya gambarkan. Tapi ini kan intinya ya seperti tadi, selama luas alasnya bisa kita hitung menggunakan integral, terus bentuknya limas atau prisma, kita dapat selalu menghitung apa namanya? Kita dapat selalu menghitung volume bendanya yang dibatasi oleh misalnya daerah apa bawahnya itu daerah yang sudah diberikan gitu, tingginya sudah tertentu. Tapi yang sekarang mau kita bahas ini yang lebih tidak apa ya, tidak beraturan lagi. Kenapa? Kalau di sini kan tingginya selalu fix. Oke, tingginya fix terus ukuran samping-sampingnya itu kan selalu segitu ya. Dalam artian apa? Dalam artian ini tuh nggak tiba-tiba belok-belok gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan susah ya. Hitung volumenya gimana? Nggak bisa kita pakai luas alas kali tinggi atau sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, jadi sekarang kita dapat memanfaatkan yang namanya volume benda putar, tapi ini bentuknya harus seperti pipa, gitu, seperti pipa. Maksudnya apa? Bentuk penampangnya ini harus lingkaran. Ini bisa kita hitung volumenya menggunakan integral, tapi formulasinya beda dengan yang tadi, ya, bukan luas alas kali tinggi, luas alasnya saja yang pakai integral atau sepertiga luas alas kali tinggi. Sebetulnya prinsipnya sih gitu-gitu juga. Kenapa kita bisa memberikan bentuk ini? Bentuk yang ini munculnya dari kalau misalnya kita punya, gimana gambarnya ya? Nah, misalkan ini kita punya sumbu X dan Y-nya, terus ada kurva fx gitu ya. Kurva fx, daerahnya dibatasi misalnya dari 0 sampai apa? Sampai A gitu ya. Kayak gini. Berarti kan daerah yang kita dapatkan adalah daerah yang saya arsir kuning ini. Nah, selanjutnya, ya, kalau misalnya kita punya daerah,
kalau kita, bukan daerah ini mah berarti ya, kalau misalnya kita punya bangun atau benda yang bentuknya kayak pipa ini, kita kan bisa potong gitu pas di titik sumbunya ini, terus kita lihat penampangnya yang mana, yang ini. Jadi bentuk penampangnya kan mungkin kita akan dapatkan kurang lebih seperti ini ya. Anggap aja sama. Ya, jadi ini kalau kita tarik garis pas di tengah-tengahnya gitu, terus kita potong, kalau lingkaran mah kita melihat jari-jarinya gitu, tapi kan ini mah jari-jarinya ini kan bukan lingkaran gitu, tapi benda 3 dimensi. Jadi kayak kita potong selapis di bagian ini. Nanti akan terlihat bentuk penampangnya kan seperti ini. Kalau penampang aslinya kan 2 kalinya ya, jadi atas dan bawah. Nah, terus apa? Oke. Kalau misalnya kita punya bentuknya lurus-lurus aja, karena ini jadinya silinder ya. Kalau ini kan cuma tidak silinder, kenapa? Karena melengkung-lengkung. Kalau misalnya volume silinder itu apa? Sama si luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi, cuma luas alasnya itu adalah PR kuadrat dikalikan dengan tingginya. Gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan silindernya ini? Tapi ini bentuknya rada berbelok-belok, tidak lurus seperti silinder. Nah, makanya di sini disebut benda putar. Kenapa? Karena kalau silinder ini kita potong di tengah-tengahnya, terus saya pakai warna lain kayaknya. Nah, kita potong penampangnya, bentuknya adalah persegi panjang, ya enggak? Ya. Jadi potongan yang ini penampangnya kurva, ya. Tapi kalau penampang yang ini bentuknya persegi panjang. Oke. Terus apa? Jadi sebetulnya kan ini tuh bentuk persegi panjang yang terus diputar sepanjang sumbu horizontal. Saya gimana ya mau mengilustrasikannya, suka bingung. Ini teh hal yang 3 dimensi, tapi saya harus gambarkan di papan tulis. Oke, misalnya seperti ini deh. Nah, ini gimana supaya pas kelihatannya. Nah, ini ceritanya si pulpen ini adalah sumbu putar. Yang HP saya ini adalah daerah persegi panjangnya. Bayangkan ini diputar mengelilingi pulpen. Apa yang akan didapatkan bentuknya? Kan nanti akan membentuk silinder ya? Ya enggak? Karena ini kan di titik ini, di titik mana? Kalau posisinya seperti ini kan jari-jarinya berarti adalah lebar dari HP ya. Nanti pada saat kita bergerak sedikit, jari-jarinya tetap sama gitu, lebar dari HP-nya. Ke tengah, jari-jarinya tetap. Nah, jadi kalau dilihat dari depan, gimana saya menggambarkannya? Kalau kita lihat begini, ini kan nanti saat diputar dia akan menjadi lingkaran. Gitu. Ya. Terus mau ngomong apa ini teh? Itu kalau misalnya bentuknya persegi
panjang ya. Jadi nanti persegi panjang diputar akan membentuk lingkaran. Kalau diputarnya ke arah bawah gitu secara horizontal. Nah, bagaimana kalau sekarang kita punya yang kurva ini? Ya, berarti sih harusnya ini akan ada benda yang bentuknya mirip juga kan ya. Pada saat diputar sih sebetulnya kalau dilihat dari samping akan sama-sama membentuk lingkaran. Tapi kalau dari depan jadi gimana? Nah, untuk menggambarkannya, biasanya sih berarti kita perlu mencerminkan kurva F ini terhadap sumbu X ya. Kalau kita mau putar terhadap sumbu X, buat pencerminannya terhadap sumbu X. Kayak gimana ini? Ini nggak sih? Nggak ya? Kurang lebih seperti itulah ya pencerminannya. Anggap aja sama yang atas dan bawah. Terus, kalau kita lihat dari pinggir, nanti harusnya akan berbentuk lingkaran. Ceritanya pakai perspektif ya, jadi kalau dilihatnya dari sini nggak betul-betul lingkaran, tapi agak oval gitu deh. Kayaknya nggak gini ya, tapi ya. Nah, ini adalah, kebayang nggak bentuknya gimana? Bentuknya kayak apa ya ini? Ini kan tadi daerah yang kita punya ya, daerah yang mau kita putarnya yang ini. Terus setelah diputar menghasilkan benda yang warna biru ini. Jadi kayak apa ya, mungkin agak mirip lonceng, tapi atasnya itu dipotong jadi rata dan nggak bolong tengahnya ya, padat. Siga naon atuh. Kayak kue mangkok lah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi alasnya rata. Nah, kayak gini nanti bentuknya kalau dijungkirkan. Ya. Nah, ya jadi ini salah satu contoh dari bentuk benda putar yang daerah asalnya itu bukan persegi panjang tapi mengikuti kurva fx. Kalau tadi volume silinder kita udah tahu rumusnya ya, luas alas kali tinggi. Kenapa? Karena kalau diberdiriin kan ini bentuknya apa tadi, prisma ya. Jadi alasnya dan atapnya ini sama, terus bagian pinggir-pinggirnya itu lurus, tidak berubah ya jarak apa nih, jarak antar titiknya. Jadi dari bawah ke atas ya bentuknya gini-gini aja terus. Nah, tapi kalau maksudnya apa sih? Bagaimana menjelaskannya dengan lebih baik? Nah, kalau kita potong ini di tengah-tengah, kan jari-jari lingkarannya tetap sama ya, dari bawah sampai ke atas jari-jari lingkarannya ini fix, tidak berubah. Tapi kalau di sini jari-jari lingkarannya beda-beda, dari alas sampai ke atap. Yang di sini mah jari-jarinya kecil, yang di alasnya mah jari-jarinya besar, yang di tengah berubah-ubah lagi gitu, tergantung kita motongnya di sebelah mana. Apakah mengikuti, apakah dekat-dekat di atas, apakah dekat ke bawah, apakah di tengah-tengah. Nah, ini kalau misalnya ini R1, R2, R3, ini tuh beda-beda semua. Kalau di silinder, ini R1, R2, R3-nya, jari-jarinya selalu sama. Oke. Terus bagaimana cara kita menghitung volume benda putar yang seperti ini? Kita memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari pada integral Riemann. Kalau integral Riemann,
Saya ganti koneksi dulu ya, katanya tidak stabil. Maaf, mungkin saya jadi terputus. Oke, maaf. Tadi jaringannya tidak stabil. Saya lanjutkan ya. Sampai mana sih tadi? Oke, ini ya. Nah, kalau kita ingat kembali integral Riemann itu kan pada saat kita punya daerah yang dibatasi oleh fx, berada di atas sumbu x, ini kan bisa kita potong-potong menjadi beberapa bagian dan kita dekati dengan luas persegi panjang. Betul ya? Sehingga luas daerahnya itu menjadi limit n menuju hingga sigma I1 sampai n fxi dx delta x. Apakah kita bisa menerapkan hal yang mirip-mirip juga di sini? Kenapa? Karena kalau bisa kan kita menghitungnya itu yang luas, yang bentuk penampangnya ini adalah persegi panjang. Jangan tidak beraturan seperti ini. Kalau bentuknya persegi panjang kan kita bisa pakai volume silinder gitu. Nah, dengan mengenakan konsep integral Riemann, jadi kita sebetulnya bisa memotong-motong. Ini kelihatan nggak ya? Saya pakai hijau. Nah, kita jadi seperti bisa memotong-motong daerah yang asalnya ini, daerah yang akan diputarnya ini menjadi beberapa bagian, terus kita dekati menggunakan persegi panjang. Akibatnya apa? Oh, kalau gitu setiap bagian ini bisa kita pandang sebagai silinder, ya nggak? Gimana ya, gambarnya udah bertumpuk-tumpuk. Jadi, tadi gimana sih? Itu. Kalau kita potong, katakanlah di sini, nah, ini kan berarti sebetulnya membentuk sebuah silinder. Dengan jari-jarinya di sini adalah delta X, kok jari-jari. Ketebalannya adalah delta X, jari-jarinya adalah fxi. Betul nggak? Jari-jarinya adalah fxi. Kenapa? Karena kan setiap kita geser X-nya nanti nilai ketinggiannya beda-beda. Ketinggian daerahnya ini. Gitu. Kalau gitu, luas satu silindernya apa? Luas salah satu silindernya adalah pi r kuadrat ya. Kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? Luas alasnya pi r kuadrat. Kalikan tinggi. R-nya adalah fxi. Kuadratkan kali tinggi. Tingginya apa? Tingginya sekarang delta x. Gitu. Kalau gitu, luas
kalau luas, kenapa luas ya? Volume harusnya. Kalau gitu harusnya volume benda putarnya adalah penjumlahan dari silinder-silinder ini, yaitu sigma dari I1 sampai N kalikan dengan volume silinder. Silindernya ada berapa? Nah, tentu karena kita pengen seakurat mungkin ya dibuat N-nya menuju tahingga, itu dipotongnya tahingga banyaknya. Terus kita substitusikan formulasi silindernya menjadi limit sigma I1 sampai N Pi F X I kuadrat delta X. Gitu. Seperti yang sudah kita pelajari, limit sigma ini nanti berubah jadi integral, delta X-nya berubah jadi dx. Jadi volume benda putar ini adalah integral A sampai B Pi kali Fxi Fx kuadrat dx. Gitu. Nah, metode yang seperti ini dinamakan sebagai metode cakram. Kenapa namanya metode cakram? Ya karena pada saat kita potong-potong nih, bentuk potongannya itu seperti cakram. Tahu cakram kan? Tapi cakramnya berbeda dengan cakram yang dilempar cakram itu ya, olahraga lempar cakram, pinggirannya membulat gitu. Kalau ini enggak. Mungkin kalau kita melihat CD atau DVD ya, bentuknya kurang lebih seperti itu. Hasil potongan benda putarnya. Nah, jadi formulasinya cukup simpel dengan metode cakram, volume benda dapat kita hitung sebagai integral A sampai B Fx kuadrat dx. Tapi ya mungkin sebelum kita menghitung-hitung seperti ini, pastikan dulu apakah betul gambarnya seperti ini. Kalau yang ini sih diputarnya sepanjang sumbu X ya, jadi diputarnya pada sumbu X. Hati-hati kalau misalnya kita putar pada sumbu yang berbeda, misalnya diputarnya pada sumbu Y, maka nanti bentuk bangunnya juga akan berbeda. Gitu. Makanya salah satu kunci pentingnya adalah gambarkan dulu, gitu, menggambar dulu grafiknya. Karena gambar saya jelek, mungkin susah ngebayangin ya. Jadi kita coba lihat dulu mapelnya. Kalau ada yang pakai laptop boleh sambil dibuka ya mapelnya. Nah kalau di Maple sendiri ada tutor khusus untuk menggambarkan si volume benda putar ini. Kita cek ada di tutor calculus single variable. Nah ini adalah yang namanya volume of revolution. Kita klik saja ini volume of revolution, maksudnya volume benda putar. Kalau kita klik, kita akan masuk ke sini. Penggambarannya lebih bagus ya daripada gambar saya tadi. Ini lebih rapi. Kita lihat aja nih contohnya. Jadi diberikan sebelumnya diberikan dulu daerah. Sebentar, kayaknya kita pakai regionnya dulu. Ibu. Ya. Ibu teh udah ngejelasin dulu. Ini Oh, masih di note atau gimana, Ibu? Ya, sebentar. Saya lupa bentuk ini ya, share-nya. Udah muncul belum ya? Udah, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, ini ya, jadi total volume of revolution. Aksesnya di tools, total calculus single variable. Volume of revolution itu yang paling bawah ini ya, buat diaksesnya. Nah, ini sebagai contoh sih, ini contoh default dari Maple-nya. Jadi ini merupakan sebuah daerah yang dibatasi oleh fungsi 1 plus cos X, terus batas kirinya 0, batas kanannya 2. Kalau digambarkan, daerahnya akan seperti yang diarsir merah ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita putar sepanjang sumbu X, berarti sebetulnya kita akan memutarkan secara horizontal dengan jarak ke sumbu koordinatnya adalah 0. Ya. Ini kita biarkan.
kalau kita lihat hasilnya jadi kayak gimana sih? Hasilnya jadi kayak gini. Tapi ini nggak 1:1 sih ya skalanya. Coba kita edit dulu. Constraint. Salah. Nah, aslinya begini. Nah, ini daerah yang tadi kita punya, yang arsir merah. Terus setelah diputar, hasilnya jadi kayak gini. Tuh, kayak apa ya? Mudah-mudahan cukup jelas ngelihat layar zoom-nya. Kalau ada yang sambil buka Maple-nya boleh dicoba ya. Mungkin bisa lebih terbayang. Bentuknya kayak apa? Kalau dibalik kayak gini nih. Kayak kap lampu ya. Cuma padat. Oke. Jadi seperti ini daerahnya. Nah, terus gimana? Ini bisa tadi ya kalau menggunakan seperti menggunakan integral Riemann, ini kan kita potong-potong. Regionnya saya tutup. Ini kan kita potong-potong terus didekati dengan silinder. Saya kurangin biar lebih kelihatan. Nah, jadinya seperti ini nih. Kalau diputarkan, jadi ada 4 buah silinder yang bertumpuk dengan ukuran jari-jarinya berbeda-beda. Ukuran jari-jarinya menyesuaikan, kalau ini titik tengah ya, titik tengah dari setiap bagiannya. Gitu. Ini bisa aja sih kita ganti pakai yang kiri aja deh. Nah, ini kalau diputar ya, jadi pinggirannya ke atas. Kalau dari samping bentuknya begini. Oke, ini ternyata kalau kita ambil yang kiri, jadinya poligon luar ya ngambilnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus formulasi integralnya gimana? Kayak tadi, formulasi integralnya berarti integral dari A sampai B, batas paling kirinya 0, sampai batas paling kanannya 2, pi dikalikan R kuadrat adalah fx-nya, fx kuadrat dx. Terus perhitungan ininya mah kayak apa menggunakan apa yang sudah kita pelajari ya di dalam teknik pengintegralan. Mama, bukain. Aduh, ya Allah, ada iklan dulu. Mudah-mudahan sih kalau ngelihat gambar ini lebih jelas ya daripada coret-coretan saya tadi. Ya kalau gimana ya menggambarkannya dengan lebih baik. Nah ini kalau kita lihat kan sebetulnya pada saat dilihat dari samping pasti bentuknya lingkaran. Kenapa? Karena kita putar itu daerahnya. Mau di-animate ini cuma ngelihat pergerakan ininya aja deh kalau nggak salah. Ya, jadi sayangnya memang pada saat kita melakukan animate ini bukan melihat si daerahnya diputar sesuai sumbunya ya, tapi ini cuma melihat perubahan ukuran cakramnya itu mengikuti nilai fungsi. Ya. Seperti itu. Nah, yang mau saya perlihatkan lagi adalah ini kan sumbunya yang dipilih, sumbu putarnya yang dipilih adalah yang horizontal. Kalau kita pilih sumbunya yang vertikal, tentu perputarannya akan berbeda kan ya, nggak diputar ke bawah lagi, tapi diputarnya ke samping. Gitu. Hasilnya kayak apa? Oke, kita klik display. Nah, jadinya kayak gini. Kita coba lihat dulu ya regionnya kayak apa sih. Regionnya tetap, tapi pada saat kita
lihat volumenya. Nah, ini kalau diputar ke samping, hasilnya jadi kayak gini. Beda kan ya dengan yang tadi bentuknya. Yang ini bentuk apa? Kalau tadi kan alas dan atapnya itu sama-sama datar. Kalau yang ini enggak, atasnya mulus. Terus kalau kita lihat di sininya ada yang bentuknya betul-betul silinder gitu, terus baru atasnya agak lebih melengkung. Tuh. Dan ininya juga akan berbeda formulasi integralnya. Kenapa? Karena mesti dihitung dengan cara yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, kita lihat tadi dulu ya. Kalau tadi pakai yang horizontal, ini pakai metode cakram karena pada saat kita potong-potong ini bentuknya menyerupai cakram gitu. Tapi beda dengan CD atau DVD ya, tengahnya nggak bolong. Oke, ini metode cakram. Metode yang kedua, metode cakram cukup sederhana ya. Di apa namanya? Menghitung volumenya adalah integral dari A sampai B pi fx kuadrat dx. Saya nggak nulis rumusnya ya di sini. Kita tuliskan dulu sebagai catatan dengan metode cakram. Volume benda putarnya adalah integral A sampai B. P-nya ketinggalan. Pi fx kuadrat dx. Tentu saja kita sebetulnya mungkin aja sih menemukan kasusnya harus C sampai D Pi dari G kuadrat Y dy, tergantung bentuk seperti apa yang kita ketahui. Misalnya di sini ada contohnya ya. Misalnya yang ini diberikan batasnya Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Jadi kita gambarkan dulu daerah yang dibatasi oleh Y, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Ini adalah daerah yang warnanya biru. Terus diputar sepanjang sumbu X. Berarti kita putar mengikuti sumbu horizontal gitu. Kita putar ke arah bawah. Dan bentuknya akan seperti ini. 3 dimensinya. Dan formulasi integralnya adalah Pi dikalikan, integral 0 sampai 4. Kenapa ini batas kirinya 0? Kanannya 4. Pi dikalikan fx-nya adalah akar x dikuadratkan hasilnya adalah x. Jadi rumus integralnya adalah integral 0 sampai 4 pi x dx. Gitu. X-nya ini dari akar x dikuadratkan. Contoh yang berikutnya ini sekilas sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena ini kan Y sama dengan X pangkat 3. Terus batasnya adalah sumbu Y dan garis Y sama dengan 3. Berarti, kok ini nggak ada gambarnya ya? Gambar penampangnya hilang. Saya harus gambarkan dulu berarti. Nah, kalau kita lihat sekarang ada kurva X sama dengan Y pangkat 3, terus sumbu X, salah, sumbu Y dan garis Y sama dengan 3. Kalau sumbu Y itu berapa? Berarti X-nya 0, kalau X-nya 0 kan Y-nya 0 juga ya. Kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti Y pangkat 3-nya harus sama dengan 0. Gitu. Karena kan X-nya sama dengan 0. Ini hanya akan dipenuhi oleh Y sama dengan 0 juga. Jadi titik pertama ada 0,0. Kemudian substitusi pada saat Y sama dengan 3. Ini titik potong juga ya. Titik potong dengan Y sama dengan 3, berarti akan didapat X-nya sama dengan 3 pangkat 3, 27. Gitu.
Nah, maka titik yang kita punya adalah 0 sampai 27 ya, batas pengintegralannya. Ini kalau kita gambarkan, cukup nggak ya segini? Kalau ini 9, 8, ups. Kita auto save dulu, 27, 2, 4, 21, 18, 15, 12, 9, 6, kurang panjang ya. 3, nah nolnya di sini. Salah ya. Harusnya lebih ke samping, sebentar. Nggak kakak minum strawberry milkshake-nya? Kurang panjang juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau ini 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 27-nya. Jadi pada saat X-nya 27, Y-nya 3. Pada saat 0, dia juga 0. Pada saat Y-nya 2, harusnya dia di 8 ya. Karena 2-nya di sini, 8-nya berarti mungkin sekitar sini. Gimana ya? Baik. Harusnya bentuknya agak begini. Aduh, maafkan ya, gambarnya kok jelek. Ya gitulah, harusnya nanti kita akan punya bentuknya kayak gini, terus piringan. Tidak membantu ya penggambarannya. Oke, kayaknya sih seperti ini. Garis yang berikutnya itu kan salah warna. Ini X sama dengan Y pangkat 3. Terus apa yang salah? Saya gambarkan dulu garisnya. Ini garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Terus ya, begitulah. Saya accept dulu ya. Accept mana apa? Gitu. Nah, ini daerahnya. Daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, garis Y sama dengan 3, dan Y X sama dengan Y pangkat 3. Terus kalau diputar sepanjang sumbu Y, berarti nanti kita akan dapatkan kayak apa ya? Seperti gasing, tapi yang bentuknya sangat-sangat gepeng gitu.
Gimana gambarnya? Kayaknya tidak membantu ya kalau saya gambarkan. Putar terhadap sumbunya jadinya seperti gasing. Nah, berarti formulasi integralnya ini tetap bisa pakai metode cakram. Kenapa? Karena kan tengahnya nggak bolong, terus bentuk alasnya itu tetap dari bawah sampai atas tetap lingkaran. Dan ya bentuknya kayak gini ya. Tapi ini kurang akurat sih kayaknya. Harusnya lebih apa ya? Lebih ke samping gitu kan ya. Kalau tadi kita lihat titik-titik koordinatnya. Nah, cuma di sini kita lihat jari-jarinya berarti akan mengikuti Y pangkat 3. Ya nggak? Sebentar, kenapa ini jadi dibalik. Y sama dengan X pangkat 3. Loh, saya terbalik ya nulisnya. Oh ya, kalau ini mah Y sama dengan X pangkat 3 ya. Salah lagi. X sama dengan Y pangkat 3. Terbalik dari sini ya, maaf. Nah, kita bisa punya seperti ini, dan formulasi untuk menghitung volumenya adalah integral, batasnya sekarang ikut Y. Kenapa? Karena batasnya juga dalam. Benar ya? Tuh. Ini berarti integral 0 sampai 3 pi dikalikan Y pangkat 3 kuadrat DY. Dan jadi formulasi integralnya tidak harus selalu dalam X, tapi bisa juga dalam Y. Hanya saja memang seperti yang kita sudah coba sebelumnya ya, ini Maple itu tidak support kalau misalnya kita menuliskan variabelnya dalam Y. Variabelnya harus selalu dalam X. Jadi ya kalau misalnya mau menggambarkan bentuknya adalah tadi harusnya Y sama dengan X pangkat 3, terbalik, X sama dengan Y pangkat 3. Kalau di sini jadi harus dibalik Y sama dengan X pangkat 3 gitu. Mungkin nanti gambarnya yang kita bayangkan jadi kayak ya bentuknya jadi seperti ini. Kita coba hilangkan constraint scaling-nya. Cuma di sini perlu kita putar-putar gitu biar sumbu X dan Y-nya bertukar. Kalau scaling-nya dibuat 1:1 sih jadinya kayak gini. Gimana lihatnya? Kalau lebih seperti itu. Formulasinya bisa dalam variabel Y. Metode yang kedua adalah kalau misalnya sekarang kita punya daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi. Misalnya apa? Misalnya ini F, terus misalnya yang ini adalah G. Nah, daerah yang dibatasi oleh F dan G-nya kan berarti yang ini ya. Kalau ini kita putar terhadap sumbu X, jadi gimana? Kalau kita putar terhadap sumbu X, maka yang akan kita hasilkan adalah tolong dianggap sama ya. Mama, ininya enak. Aku suka strawberry milkshake. Jadi ini salah. Jadi ini bagian tengahnya bolong. Itu seperti apa? Seperti
Ya seperti ini ya, bagian tengahnya bolong dan bolongannya itu mengikuti kurva G. Nah, ini kalau misalnya kita potong-potong dan didekati sebagai silinder, kan yang akan kita dapatkan potongan silindernya itu kayak donat ya. Nggak kayak donat sih, kalau donat kan pinggirannya membulat. Kayak ban lah. Ya. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi ada bolong berbentuk silinder juga di bagian tengahnya. Terus untuk menghitung volumenya gimana? Misalkan jari-jari yang bagian dalamnya ini kita sebut sebagai R1 dan jari-jari bagian luarnya kita sebut sebagai R2. Harusnya kan volume ban ini adalah volume yang besar ya, volume yang besarnya atau kita sebut sebagai volume yang luarnya gitu mengikuti jari-jari luar dikurangi dengan volume yang ada di bagian dalam. Ya. Bagian yang bolongnya. Volume bagian luarnya adalah pi R2 kuadrat, volume kali tingginya sama ya. Dikurangi dengan pi R1 kuadrat, kalikan lagi dengan tinggi. Tingginya kan bisa, pi dan tingginya kan sama-sama bisa keluar ya. Ya enggak? Ya. Atau ini jadi pi dari R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat kalikan tinggi. Nah, dengan formulasi integral yang seperti tadi, maka volume benda putar yang dibatasi oleh dua buah fungsi seperti ini adalah integral dari, katakanlah ini sama ya, A sampai B. Yang ada di luarnya adalah fx, pi-nya tetap dikalikan. Berarti di sini fx kuadrat dikurangi dengan gx-nya yang dikuadratkan. Tingginya sama-sama delta x ya. Nanti kalau pakai limit sigma jadinya dx. Gitu. Nah, berarti ini namanya metode cincin. Metode cincin. Kenapa? Ya karena bentuk penampangnya ada bentuk penampangnya ini ya mengikuti bentuk cincin gitu seperti ini. Ada bolong di tengahnya yang bentuknya sama-sama silinder gitu. Ini kalau kita lihat contohnya ya, seperti ini misalnya dibatasi oleh dua buah parabola x kuadrat terus y kuadrat sama dengan 8x atau kalau kita mau ditulis ke dalam apa namanya? Ke dalam persamaannya berarti akar 8x ya. Nah, kita coba gambarkan di Maple. Yang satunya adalah x kuadrat. Yang satunya lagi adalah akar dari 8x. Batas kiri kanannya yang mana? Oh, kita belum tahu ini. Berarti harus dicari dulu mungkin sebelum kita memanfaatkan total volume of revolution. Kita harus cari dulu titik potong antara x kuadrat dan akar dari 8x. Ya. Jadi kita pakai solve. Saya perbesar ya tulisannya. Kita pakai solve x kuadrat sama dengan akar x, akar 8x. Kita selesaikan, kita cari nilai x-nya berapa. Oh, ternyata ada dua buah nilai, yaitu 0 dan 2. Gitu. Nah, jadi pada saat kita mau, pakai ini aja deh. Kita pakai volume of revolution, kita pilih F-nya adalah X kuadrat, kita pilih G-nya adalah akar dari 8X. Batasnya berarti 0 sampai 2 ya, sesuai dengan titik potong yang tadi kita dapatkan melalui solve. Klik, oh ya, putarnya di mana? Sumbu X ya. Kita coba putar terhadap sumbu X dulu. Lalu klik display.
Nah, seperti ini. Mungkin kita coba lihat dulu regionnya, daerah yang akan diputarkannya seperti apa, seperti ini. Mana F dan G-nya, kita nggak bisa tahu ya dalam hal ini. Kalau mau bisa nggak ya diatur F dan G? Oh, bisa. Fungsi pertamanya warnanya biru, fungsi keduanya warnanya hijau. Ada yang bisa lihat, saya nggak. Kayaknya kurang jelas ya. Ya kalau mau lebih jelas melihat daerahnya kayak gimana sih pakai plot biasa aja, baru nanti pakai volume benda putar yang ini ya. Nah, kita coba klik yang volumenya, centang volumenya kita nyalakan, klik display, jadinya seperti ini. Ini bisa kita putar-putar, kelihatan nggak? Mungkin kita coba ganti warnanya ya. Warna volumenya kita ganti, misalnya jadi warna kuning itu. Apakah lebih jelas terlihat? Nah, jadi kalau dari samping ini kan transparan ya. Tengahnya ini bolong membentuk, enggak kerucut juga sih. Tapi bolongnya bentuknya seperti ini. Bisa kita putar-putar gitu supaya lebih mudah membayangkan benda putarnya itu seperti apa. Terus nanti formulasi integralnya gimana? Formulasi integralnya itu integral 0 sampai 2 batas kiri dan kanannya. Oh, yang atasnya berarti yang F ya, yang bagian luarnya ada. Oh, ini kelihatan warna birunya. Biru dan hijau ya. Tadi fungsi yang pertama itu garisnya warna hijau, fungsi yang kedua garisnya warna biru yang ada di dalam, ini yang ada di luar. Berarti formulasinya adalah integral dari 0 sampai 2 pi dikalikan fx kuadrat, berarti x kuadratnya dikuadratkan lagi, x pangkat 4, dikurangi dengan akar dari gx dikuadratkan. Jadi gx-nya kan akar dari 8x ya, sehingga gx kuadratnya adalah 8x saja tanpa akarnya. Ini formulasi integralnya yang kita dapat. Didapat juga hasilnya seperti ini. Tentu ini akan berbeda kalau kita pilih kembali ya, kita pilih batasnya salah. Sumbu putarnya sumbu X apa sumbu Y, kita klik display. Nah, hasilnya seperti ini. Kembali lagi karena Maple kan nggak bisa formulasinya pakai variabel Y. Jadi dia tidak akan memanfaatkan metode cincin tapi dengan variabel Y. Dia akan memanfaatkan ininya yang berbeda. Itu. Oh ya. Terus, bentar ya. Ini juga sebetulnya bisa berbeda juga. Kalau misalnya sumbu rotasinya itu berbeda dengan sumbu koordinat ya. Jadi maksudnya tidak tepat di sumbu X atau tidak tepat di sumbu Y. Kalau mau kita coba lihat, misalnya kita geser ini jadi 2 ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau tadi kan sumbu putarnya pas di sumbu X ya. Nah, sekarang sumbu putarnya digeser jadi X sama dengan 4. Gitu. Ini nanti akan berubah juga formulasi integralnya, meskipun mungkin bendanya beda apa sama? Bendanya sama ya. Mirip, bendanya mirip. Cuma bentuknya seperti dibalik kanan kirinya. Ini kalau kita lihat jadi seperti ini dari pinggirnya. Nah, ini formulasi integralnya akan beda. Kenapa? Ini sama menggunakan metode cincin, cuma perhatikan bentuk potongannya gimana. Kita cek ya, kita munculkan partisinya.
Nah, bentuk partisinya jadi seperti ini. Jadi seperti apa? Ya, ini kalau kita lihat berarti jari-jari yang atasnya adalah 8, enggak 8 ya, bentar. Jari-jari yang atasnya adalah ini TFX, fx ditambah dengan 4, fx ditambah 4, terus dikuadratkan, dikurangi dengan gx ditambah 4, dikuadratkan. Gitu, jadi formulasinya seperti ini. Ya. Nah, ya seperti itu. Jadi akan ada perbedaan kalau kita geser-geser sumbu putarnya, tapi kembali lagi formulasi integralnya sih yang sudah kita bahas ya, tadi ada metode cincin sama metode cakram. Bentuknya kalau metode cincin seperti ini, kalau metode cakram bentuknya selalu seperti, rumusnya mana sih saya nulis? Nah, yang ini ya. Saya yang depan. Nah, ini ya, metode cakram. Ada satu metode lagi, yang namanya metode cincin. Salah. Metode kulit tabung. Metode kulit tabung ini berbeda cara memotong-motongnya. Kalau tadi kan kita potong-potongnya itu supaya bentuk alasnya lingkaran ya. Kalau ini seperti dikupas pinggirannya, terus dia akan membentuk sebetulnya ya sebuah balok gitu. Gimana ya menggambarkannya? Nah, terus kan bentuknya jadi seperti kulit tabung ya. Kulit tabung kalau kita potong pinggirannya terus dilebarkan, itu kan akan menjadi sebuah balok. Pinggirannya pasti akan sedikit miring sih, tapi ini sepertinya diabaikan gitu, kita abaikan karena sangat-sangat tipis, dan akan kita dapatkan formulasi dari volume baloknya kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah keliling dari tabungnya, yaitu 2πr, kemudian tingginya fix ya, tapi ketebalannya itu yang akan berubah-ubah. Ketebalannya akan mengikuti delta R. Delta dari jari-jarinya. Nah, jadi kalau ini kita bayangkan formulasinya kurang lebih seperti ini. Kita punya sebuah benda, ini nggak bisa pakai metode cincin ataupun metode cakram. Metode cakram jelas nggak bisa karena ini tengahnya bolong. Pakai metode cincin juga tidak memungkinkan. Kenapa? Karena ini kan sebetulnya batasnya 1 ya. Batasnya 1. Satu fungsi, bukan 2 fungsi lagi. Tapi karena perbedaan sumbu putarnya, ya nggak bisa pakai metode cincin ya. Terjadi perubahan apa nih? Ada perubahan aturan gitu di dalam ketebalan benda putarnya. Ya. Yang bawah ini kan bukan F min G ya, tapi ini dikurangi yang dalam. Tuh, yang ini beda lagi. Nah, sehingga kalau kita formulasikan seperti ini delta X-nya, kita seperti kupas sedikit-sedikit, ketinggiannya adalah Fx, jari-jarinya adalah 2πr. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya batasnya Y sama dengan 1/akar X, kemudian batasnya sumbu X sama dengan 1 dan X sama dengan 4, diputar sepanjang sumbu Y, maka nanti volume dari kulit tabungnya, ini adalah 2πx dikalikan Fx delta X. Ya. Kenapa? Karena kan rumusnya ini. 2πr dikalikan delta R dikalikan H. R-nya sekarang kita ganti dengan X. Jadi bentuk formulasinya adalah 2πx dikalikan dengan Fx. Fx-nya di sini 1/akar X kali delta X. Volumenya adalah integral 1 sampai 4, batas ininya, batas X-nya.
2px dikalikan 1/akar x dx. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, kalau di Maple sih sebetulnya kan dia kita tidak perlu memilih terlebih dulu apa metode mana yang akan kita pakai, apakah metode cakram, metode kulit tabung, atau metode cincin. Tapi Maple tuh secara otomatis kayaknya dia akan menentukan kalau misalnya diputarnya sepanjang sumbu X, gitu ya, sumbu putarnya horizontal, itu pasti pakai metode cincin atau metode cakram. Sedangkan kalau misalnya diputarnya diputar secara vertikal, dia pasti akan metode cakram. Kecuali kalau sumbu putarnya tidak. Enggak. Ya, jadi kalau misalnya diputar secara horizontal, mengikuti sumbu horizontal akan menggunakan cakram atau cincin, tergantung batasnya 1 atau 2, tapi kalau diputar secara horizontal, dia pasti akan pakai metode cakram. Metode kulit tabung. Padahal kalau kita yang memformulasikan sih bisa aja pada saat bendanya diputar secara vertikal, nanti formulasinya bisa menggunakan yang cakram atau yang cincin, tapi dengan variabelnya variabel. Kurang lebih seperti itu. Nanti yang kesulitannya apa ya? Kesulitannya mungkin biasanya repot pertama pada saat menggambarkan benda putarnya kayak apa. Saya sendiri juga kesulitannya. Apalagi kalau pakai tablet, pakai pensil dan kertas kayaknya masih lebih mudah sih daripada pakai tablet. Terus ya itu ya. Jadi untuk menghitung volume benda putar, langkah apa saja sih yang perlu kita ikuti? Oke, yang pertama tentu gambarkan daerah yang akan diputar. Oke, kalau di Maple sih kita bisa lihat daerahnya tadi dengan volumenya dimatiin, terus centang yang region. Baru klik display. Seperti ini. Terus yang kedua, cek sumbu putarnya di mana. Gitu ya. Cek sumbu putar. Terus kalau untuk masalah penggambarannya, ini buat pencerminan si daerahnya terhadap sumbu putarnya. Buat apa? Ini buat nanti menjadi patokan batas kanan kiri atau batas atas bawahnya, tergantung kita muternya di sumbu vertikal atau sumbu horizontal. Kayak apa? Kayak yang tadi sih saya lakukan, misalnya mau menggambarkan daerah ini, berarti kurva fx-nya karena sumbu putarnya adalah x, dibuat pencerminannya terhadap x ke bawah. Itu. Nanti kalau putarnya ke samping, ya pencerminannya berarti terhadap sumbu y seperti apa. Baru dibikin bentuk 3 dimensinya ya. Oke. Gambarkan bentuk 3 dimensinya. Maksudnya apa? Itu yang apa? Nanti misalnya perlu penampangnya itu yang lingkaran-lingkarannya harus seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah supaya kita lebih gampang memformulasi, potong sebagian benda putar biar apa? Untuk mendapatkan
bentuk penampangnya. Nah, kenapa bentuk penampangnya ini perlu kita gambarkan dulu? Ini bisa membantu untuk memformulasikan jari-jari penampangnya kayak gimana. Gitu. Kenapa kita mesti mendapatkan jari-jari penampangnya? Pertama, itu menentukan apakah kita harus pakai metode kulit tabung atau cukup dengan metode cakram dan cincin. Dan yang kedua, itu juga membantu kita untuk memformulasikan apakah nanti integralnya dalam variabel X atau variabel Y. Ya. Kalau sudah, nanti tentukan metode. Metode yang dipakai. Mau mengikuti cara Maple, boleh aja sih. Maksudnya apa? Pokoknya setiap diputar terhadap sumbu vertikal, selalu pakai metode kulit tabung. Tapi kalau putarnya horizontal, selalu pakai cincin atau cakram. Bisa seperti itu. Kalau sudah dapat ya nanti formulasikan integralnya. Sesuai metode yang sudah dipilih. Gitu ya. Jadi kalau tadi metode cakram integral A sampai B fx dx, kuadrat dx. Kalau yang metode cincin, itu integral A sampai B. Pi-nya ketinggalan ya, selalu ada Pi-nya. Fx kuadrat kurang IGX kuadrat. Terus kalau yang kulit tabung, ini integral A sampai B, Px Fx dx. Benar? Itu ya? Ya. Px Fx dx. Seperti itu. Oke. Mungkin sedikit petunjuk dulu untuk soal-soal latihan. Ini pakai metode cakram. Nomor 1 pakai metode cakram. Saya tulis di sini ya. Ini soal latihan. Nomor 1 ini dengan metode cakram. Yang nomor 2 metode cakram juga. Yang nomor 3 ini dengan ini tab pakai bentar. Oke, cakram juga ya. Bisa dengan cakram, tapi kalau mau pakai yang kulit tabung juga boleh. Ini kurang 1. Yang metode cakramnya ini pakai variabel Y. Kalau metode kulit tabung ini pakai variabel X. Formulasinya yang nomor 4 juga sama. Dengan metode cakram atau metode kulit tabung. Ya, tapi kembali ini kalau pakai variabel Y, yang ini kalau pakai variabel X. Selanjutnya yang nomor 5. 9 min X kuadrat. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, sumbu Y. Apa ini ya? Oke, kalau ini bentuknya bola ya. Harusnya setengah bola. Ya enggak? Jadi ya pakai metode kembali lagi seperti tadi mungkin ya, mau cakram atau pakai kulit tabung.
tergantung mau pakai variabel apa. Yang terakhir ini harus pakai yang kulit tabung. Jadi yang pakai metode cincin ya, sepertinya di sini. Bentar. Ya. Kayaknya sih nggak ada yang pakai metode cincin, tapi silakan dicoba gambarkan dulu aja pakai Maple atau dengan cara manual menggambarkannya ya. Tapi kalau dari hint yang saya berikan, oke, yang nomor 5 dan 6 ini udah obvious harus pakai metode kulit tabung. Tuh. Tapi kalau ini pada saat digambarkan sih harusnya, bentar. Enggak ya, ini bukan lingkaran. Maaf, saya salah. Kalau akar dari 9 min X kuadrat sih itu jadi volume lingkaran. Kurang lebih seperti itu. Tugas video, kayaknya saya perlu perpanjang itunya lagi ya, waktu pengumpulan. Untuk tugas untuk latihan, silakan coba kerjakan nomor 2. Untuk latihan silakan kerjakan nomor 2. Jangan banyak-banyak ya, 2 soal aja. Nomor 2 dan nomor 3 untuk latihan. Untuk videonya, silahkan yang nomor 5 aja. Seperti itu mungkin ya. Ini kulit tabung. 6 juga kulit tabung. Jadi untuk latihan nomor 2 dan 3. Untuk video, silahkan coba kerjakan nomor 5. Maaf, tidak bisa terlalu banyak memberikan contoh formulasi perhitungan volume benda putarnya. Kayaknya kebanyakan dipakai buat menggambarkan tadi ya. Ya mungkin nanti bisa sambil mempelajari bentuk formulasi yang diberikan oleh Maple ini munculnya dari mana? Apakah dari rumus metode cincin atau metode cakram yang dari pi r pangkat 2 pi r kuadrat kali T gitu, atau mengikuti rumus kulit tabung yang bentuknya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ngelihat bedanya dari apa? Kalau yang metode cakram atau cincin, pasti si fungsinya itu nanti dikuadratkan. Tapi kalau yang menggunakan kulit tabung, fungsinya nggak dikuadratkan ya, tapi X dikalikan dengan Fx. Itu mungkin untuk membaca perbedaan formulasi dari perhitungan volume benda putarnya. Baik, mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan lagi, bisa dengan para aslabnya masing-masing ya, atau ya nanti boleh dibahas di grup juga. Mungkin seperti itu materi yang bisa saya berikan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada Bu kayaknya. Kayaknya masih pada pusing kayaknya. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya tambahkan waktu untuk tadi ya pengumpulan jawaban tes awalnya lagi. Saya berikan waktu sampai jam 1, cukup? Cukup nggak ya?
waktu praktikum itu sampai jam berapa sih? 9.50 ditambah 2 jam setengah ya. Udah habis ya, harusnya sebentar lagi ya. Oke, saya perpanjang sampai jam 1 aja kalau gitu ya. Cukup untuk upload aja kan ya, nggak harus mengerjakan ulang. Baik, oh ya, untuk tugas akhirnya saya akan share di grup saja ya supaya tidak terlalu lama. Kurang lebih sama seperti waktu praktikum kalkulus diferensial, membuat tulisan semi ilmiah lah ya, tidak perlu ilmiah banget, tapi tetap menyertakan rujukan-rujukan yang rujukan dari sumber-sumber yang ilmiah gitu. Oke. Tapi tidak berbeda dengan sebelumnya yang dibagi jadi beberapa topik, kalau sekarang semuanya sama aja. Tuh. Aturannya akan saya share di grup, terus untuk presentasinya mungkin nanti kita bicarakan lagi ya, karena ini kan udah pertemuan terakhir kita, dan saya ingatkan kembali bahwa syarat untuk mengikuti UAS adalah setiap komponen minimal 80% dipenuhi. Jadi kalau ada yang misalnya latihannya belum 80% atau videonya belum 80%, atau justru tesnya yang belum 80% mengikuti, kalau latihan mah mungkin bisa langsung upload aja ya, itu tidak saya tutup. Tes awal harus langsung kontak ke saya. Tugas video silahkan kontak ke tugas video bisa upload langsung juga sih ya di kuliahnya, tapi harus konfirmasi lagi. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi pada saat waktunya presentasi nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih, Ibu. saya izin duluan ya.